Tanaman itu adalah hasil interaksi dari 3 komponen utama, yaitu patogen atau bibit penyakit, inanga tahu tanaman, dan lingkungan. Agar dia menjadi tahan, lebih tahan, dan adanya tindakan perawatan masa tanaman muda. Pertama adalah menggunakan benih yang tahan. Yang kedua adalah melakukan perlakuan benih atau seed treatment dengan menggunakan fungisida. Dan yang ketiga adalah perawatan tanaman usia muda atau maintenance. Teknis untuk seed treatment atau perlakuan benih adalah untuk memberikan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit bulai, yang itu meliputi 1. Memilih fungisida yang tepat. Saat ini fungisida perlakuan benih untuk penyakit bulai yang beredar di pasaran, misalnya dimetomorf, kita akan sebutkan adalah bahan aktif. Yang pertama adalah dimetomorf atau pyraclostrobin, fenamidon, metalaxyl, mefenoxam, propamocap, hidroklorida, fluvicolit, dan probinet. Tetapi hasil pengujian di lapangan berkembang dalam batang dan menyebabkan busuk batang. Patogen yang terbawa dalam benih, seed borne, bila ditanam timbul gejala hawar pada bibit atau tanaman muda. Program pencegahan dan pengendalian. 1. Pemakaian benih bermutu dan unggul, yaitu varietas yang tahan penyakit diplodia. 2. Pengolahan tanah maksimal, yaitu dengan penggunaan bajak singkal lalu digaru. Menambahkan kapur dolomit yang diberikan pada lahan saat pengolahan tanah, serta penggunaan pupuk keandang. 3. Kultur teknis, yaitu mengatur populasi tanaman agar jangan terlalu rapat, dengan menggunakan jarak tanam yang renggang. Sanitasi area, dengan membersihkan lahan dari sisa tanaman, serta memperbaiki irigasi, atau drainase agar tidak ada air yang tergenang. 4. Penggunaan bahan kimia, untuk perlakuan benih, atau seed treatment, dengan menggunakan insektisida dan fungisida, yang dianjurkan untuk perlakuan benih. Perawatan tanaman muda, dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Pada saat tanaman berusia 14, 28, dan 42 hari setelah tanam. Dengan fungisida sistemik dan kontak. 2. Penyakit busuk batang Gibberella, atau Gibberella stalk rot, disebabkan oleh jamur, yaitu patogen Gibberella fujikuroi. Gejala, daun yang terinfeksi berubah jadi hijau keabu-abuan pudar, sedang buku-buku batang terbawah, jadi lunak berwarna coklat kemerahan sampai coklat. Warna batang yang sakit, menjadi merah jambu sampai kemerahan. Isi batang terbelah-belah, berongga. Pada permukaan batang terbentuk peritesia kecil, bulat dan berwarna hitam kebiruan. Jamur bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman jagung terutama pada batang, kelobot dan tongkil. Patogen berkembang dalam batang, dan mengakibatkan busuk batang. Program pencegahan dan pengendalian. 1. Pemakaian benih bermutu dan unggul, yaitu varietas yang tahan penyakit Gibberella. Dengan tongkil tertutup kelobot secara sempurna. 2. Pengolahan tanah maksimal, yaitu dengan penggunaan bajak singkal lalu digaru. Menambahkan kapur dolomit yang diberikan pada lahan saat pengolahan tanah, serta penggunaan pupuk keandang. 3. Kultur teknis, yaitu mengatur populasi tanaman agar jangan terlalu rapat, dengan menggunakan jarak tanam yang renggang. Sanitasi area, dengan membersihkan lahan dari sisa tanaman, serta memperbaiki irigasi, atau drainase agar tidak ada air yang tergenang. Dan lakukan rotasi tanaman, atau rotasi varietas. 4. Penggunaan bahan kimia, untuk perlakuan benih, atau seed treatment, dengan menggunakan insektisida dan fungisida, yang dianjurkan untuk perlakuan benih. Perawatan tanaman muda, dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Pada saat tanaman berusia 14, 28, dan 42 hari setelah tanam. Dengan fungisida sistemik dan kontak. Selanjutnya, untuk penyakit busuk Rekomendasikan kepada Anda NK Juara yang sangat tahan terhadap bulai dan juga tahan busuk batang. Dengan menggunakan NK Juara, pada musim tanam jagung pertama setelah padi, akan mencegah hilangnya uang Anda yang hilang karena bulai serta busuk batang. Nah, ini adalah
Pada musim tanam kedua, di wilayah sawah, biasanya serangan bulai juga tinggi. Tapi sumber air lebih sedikit, sehingga memerlukan benih tidak hanya tahan bulai, tapi juga tahan dengan kekurangan air. NK Perkasa sudah terbukti menjadi sahabat petani dengan potensi hasil 13,3 ton per hektar dan rata-rata hasil 9,7 ton per hektar. Produk jagung tidak hanya hasilnya saja yang tinggi, tapi juga sesuai dengan karakteristik musim, lahan, serta pola tanam tumpang sari. Sesuai dengan namanya, NK Sumo mempunyai karakteristik tanaman jagung yang mempunyai pertumbuhan bagus, dengan batang yang besar, daun yang lebar, dan akar yang kuat, sehingga tanaman NK Sumo menjadi tanaman yang tidak mudah rebah, dan NK Sumo sangat bagus jika ditanam dengan jarak tanam rapat. Populasi 83.333 tanaman atau jajar sumo 80 x 40 x 20 cm. NK Sumo mempunyai potensi hasil 12 ton per hektar dan rata-rata hasil 9,9 ton per hektar. Selain potensi hasil yang tinggi, kelebihan lain dari Sumo adalah bisa ditanam di bawah naungan atau pola tanam tumpeng sari dengan jati, kayu putih, serta kelapa. Yang ditawarkan oleh Syngenta untuk area Tegalan adalah NK Super. Sesuai namanya, jagung NK Super mempunyai keunggulan tahan terhadap busuk batang. Untuk wilayah-wilayah dengan curah hujan yang sangat tinggi, wilayah gambut dan juga wilayah endemik busuk batang, NK Super adalah jagung yang memang diciptakan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh petani. Selain itu, NK Super mempunyai warna jagung yang sangat bagus, yakni merah, yang tentunya disukai oleh pedagang dan membuat bangga petani yang menanamnya. Produk selanjutnya yang ditawarkan adalah produk dengan harga yang kompetitif dengan kualitas terbaik yang dimiliki oleh Syngenta. NK Andalan merupakan jagung yang mempunyai karakteristik pertumbuhan awal bagus, batang yang kokoh, serta tanaman hijau sampai panen dan mempunyai potensi hasil 12,67 per hektar dan rata-rata hasil 10,82 ton. Jagung ini adalah jagung yang luar biasa, karena jika Anda bingung menanam jagung di wilayah Anda dan Anda belum tahu jagung apa yang sesuai dengan lahannya, NK212 adalah jawabannya. Jagung NK212 atau Wiro Sableng. Jagung ini pertumbuhan awal sangat bagus sehingga mempermudah dalam perawatan. Pengisian dalam setiap tongkolnya pun sampai ujung sehingga hasilnya pun maksimal. Hasil yang maksimal tentunya akan membuat pendapatan Anda meningkat. Kebutuhan akan Garuda jagung pilihanku, NK Garuda jagung kebanggaanku, tahan hawar daun dan busuk tongkol. Jagung sehat hasil tinggi, pilihanku adalah NK Garuda.